ngeplan sebuah bisnisnya adalah sebuah skill yang menurut lu Sal bisa dilatih? Bikin bisnis itu kayak antara memang belum ada yang buat atau ada yang pernah buat tapi gagal. Untuk nge-skill ya Sal ya, gue ngomongin untuk skill specifically, bukan untuk mulai. Itu apa? Karena menurut gue terlalu banyak orang mikirin untungnya tuh nominal bukan persenan. Masih bertanya apakah itu bener apa enggak. Menurut gue lu mesti benerin itu kayak. Betul. Lu gampang banget di scam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Iya, selamat datang. Hari ini gue sama Hansel ada waktu lagi kurang lebih 1 jam plus dikit ya Sal. Yes. Hari ini gue mau ngobrol tentang business plan. Oke. Ya kan. Tapi ini bukan teori, tapi ini berdasarkan apa yang gue tahu sama Hansel. Sharing aja. Yoi. Jadi apakah sebenarnya lu beneran butuh business plan gitu ya? Atau sebenarnya business plan itu cuman ya teori doang gitu lah. DMC teori doang gitu. Ya gue akan kupas di sini berdasarkan pengalaman kita. Jangan dijudge ya gitu. Pertanyaan pertama gue ke lu adalah kalau misalkan lu dengar kata-kata business plan, apa yang tergambar di otak lu Sal tentang business plan gitu? Top of mind gue yang pertama itu kayak suatu deck. Iya. Berisi tentang sesuatu yang menjanjikan. Oke. Kelihatannya. Biasanya apa aja emang isinya kalau lihat dari business plan tuh? Biasanya kan pasti dari planningnya gimana, eksekusinya gimana, terus habis itu breakdown cost. Iya. Di ujungnya breakdown cost pasti akan ada kayak BEP-nya berapa lama. Oh iya. Gitu. Yang kayak ada sesuatu yang pasti gitu. Setuju. Nah itu kita mau bongkar apakah itu beneran penting apa enggak gitu kan. Iya. Dan apakah semakin bagus business plan-nya udah fix 100% bakal berhasil gitu kan. Betul. Nah jadi menurut pengalaman kita business plan itu betul dibutuhkan. Tapi itu bukan jadi panduan utamanya. Iya. Karena seiring berjalannya waktu lu bisa mengubah haluan dan bener-bener totally different sama business plan lu. Itu bisa terjadi ya karena gimana caranya dan apa maksud gua dan case study realnya kayak gimana, simak aja. Nah kalau menurut lu pribadi kan lu lihat banyak banget mungkin pengusaha yang mungkin baru mulai atau udah mulai tapi belum jalan gitu, belum berhasil gitu ya. Kenapa mereka itu terlalu obses ya soalnya terhadap membuat business plan yang perfect dulu baru mereka mau mulai beneran kayak bikin bisnisnya gitu. Sebenarnya mungkin trigger awalnya dari ini sih menurut gue. Lebih ke ketakutan gagal. Mungkin ketakutan gagal yang besar membuat planningnya, bisnis plannya mencoba sematang mungkin. Iya. Gitu. Itu sih pasti trigger awalnya menurut gue ya nggak mau gagal. Jadi ya gimana cara menyiapkan bisnis plannya yang sebaik mungkin menurut mereka. Gitu. Kalau dari mungkin kan lo kenal banyak orang juga kan. Mungkin lo ada teman-teman di profesional tapi ada business owner juga. Itu berapa persen dari mereka semua yang benar-benar mulai bisnisnya dengan bisnis plan sama berapa yang mereka udah gas dulu aja gitu. Kan lu banyak teman-teman pengusaha kan. Dalam 10 orang pengusaha temen gue yang pakai bisnis plan kayak 2 biji yang bener proper gitu ya. Iya. Sisanya bener-bener ya udah jalanin aja momentum. Gitu. Dapat momentum. Lu boleh jelasin nggak yang lu maksud dengan momentum itu gimana maksudnya exactly gitu? Dapat momentum tuh salah satunya kayak ini exactly apa yang kalian lihat studio ini gitu. Oh iya. Sebenarnya gue dan Augie nggak bisa perpanjang di kantor kedua kita. Terus akhirnya gue cari-cari. Dapatlah harga yang cocok di ruko ini, kayak gitu, di tempat ini gitu. Terus dari scale timnya pas itu ya kita kurang, maksudnya kayak kita pakai 3 lantai itu nggak ngapain gitu. Kebanyakan. Sebenarnya dulu pun itu di 1 lantai aja cukup. Orang di awal-awal pindah sini lantai 2 isinya cuma Hansel, Augie, Audrey. Iya. Kayak gitu kan. Betul. Malah di lantai 3 yang full orang semuanya gitu. Iya. Nah di lantai ini tuh kosong, gitu kan kosong ya udah. Gue sama Augie ya udahlah cari apa ya ngapain ya kayak gitu. Udah bayar sini juga, jadilah kita bikin studio. Momentumnya dari mana? Udah ada space, terus juga agensi kita sendiri kalau produksi biasanya sewa studio. Iya. Banyak dari klien kita juga yang nggak mau bayar, intinya kayak udah yang penting kontennya udah jadi gitu. Cuman ya gue mau memikirkan untuk ya balik lagi dong visualnya harus bagus kan. Yeah. Ya mau nggak mau kita keluar kos kita sendiri untuk sewa studio.
Sedangkan kita sekarang anak-anak pakai ini gratis, itu satu. Yang kedua bisa di-rent sama orang lain juga, dapat revenue stream baru. Iya. Gitu. Jadi nggak melulu kayak lu mau mikir ide usaha tuh bener-bener brand new gitu kan. Iya. Kadang-kadang emang ada kesempatannya dan lu mesti tap in secepat-cepatnya karena kalau enggak ya udah lewat aja gitu kan. Betul. Jadi bisnis plan itu bagus untuk lu bisa memproyeksikan, tapi sebenarnya kurang applicable menurut gua untuk lu eksekusi kalau misalnya lu mengandalkan speed gitu. Ya kan? Karena Creative Era pun sebenarnya kita nggak punya bisnis plan awalnya. Ya di otak kita lah paling, tapi nggak ada yang ditulis kayak bisnis model canvas, nanti visi misi gitu nggak ada. Tapi dia kasih tahu apa itu bisnis model canvas. Bukan berarti bisnis model canvas itu nggak penting, ya. Tapi itu tidak akan menjadi patokan atau kitab bisnis itu selamanya, akan berubah terus. Tadi mungkin gue gini ya, gue takut di komen apa sih bisnis model canvas gitu ya. Bisnis model canvas itu adalah semacam bagan-bagan yang dalam satu page itu lu udah bisa tahu the whole business ini tuh running kayak gimana. Dari kiri sampai kanan. Jadi kayak revenue-nya tuh datang dari mana aja, cost yang lu keluarin bakal apa aja, value apa di tengah-tengah nih yang lu bisa offer ke semua konsumen lu. Partnernya ada siapa aja yang krusial ya kan. Terus kayak macam-macam lah, ada banyak banget. Dan itu satu page bisa menggambarkan usaha lu gitu. Jadi menurut gue itu bagus buat nge-mapping, tapi gak terlalu oke buat lu bisa menentukan apakah bakal berhasil apa enggak. Ya kan. Kalau nih orang nge-skip bisnis model canvas atau bisnis plan lah. Anggaplah lu gak punya bisnis plan gitu ya. Kalau misalkan lu nge-skip itu, apa saran lu buat orang-orang itu untuk fokusin gitu? Lu harus fokus kemana gitu di awal mulai usaha gitu menurut lu deh? Target market. Target marketnya siapa sih? Kayak gitu kan. Terus revenue stream itu udah pasti. Sama cost. Cost ya? Orang banyak yang ini kali ya soalnya bikin usaha itu berdasarkan apa yang mereka pikir keren gitu ya. Cuman lu tahu istilah product market fit juga kan segala macam. Itu emang teori banget. Tapi sebenarnya itu beneran banget loh. Itu menurut gue terbasic ya kan. Jadi kayak apakah produk lu itu beneran emang ada yang beli dan beneran ada yang rela mau bayar buat itu. Karena balik yang lu bilang sih tadi, ada yang kayak yaudah yang penting ingin terlihat keren. Sama atau enggak kalau misalnya menciptakan produk ya, produk apa yang si owner atau si CEO-nya tuh yang suka dengan apa gitu. Yaudah itulah yang mereka jual gitu. Sedangkan ya balik lagi, ketika lu tes market beneran gak itu dikonsum? Bener. Dan itu tuh gak mungkin berjalan 1-2 hari kan. Jadi artinya gue kasih contoh, misalkan lu bikin suatu usaha terus lu lempar, ternyata audiensnya atau marketnya gak terima dengan baik, lu revisi kan produk lu segala macem, ternyata lebih diterima tapi ada masukan lagi dan berulang-ulang terus sampai lo akhirnya nemuin kayak produk market fit lu kayak gimana. Creative Era pun juga ngelakuin itu. Gak semua klien kita ya se-ideal sekarang kan. Betul. Dulu ya. Siapapun kita terima deh supaya kita tahu siapa sih sebenarnya ideal klien kita. Kayak begitu sih. Kalau menurut pengalaman lu ya Soleh, dulu sama sekarang kan lu pasti pengetahuannya beda lah ya. Pengetahuan bisnis lu beda. Tahun 2025 nih hari ini sama tahun 2016 gitu ya. Ketika tahun 2016 dulu, anggaplah hampir 10 tahun yang lalu, lu mau ngeplan suatu bisnis itu kayak gimana biasanya? Dan hari ini kalau misalnya lu mau ngeplan bisnis, apa yang beda yang lu lakuin? Supaya lu bisa make sure, pasti kan kalau lu ngeplan bisnis, pengen dong bisnisnya berhasil, pengen dong jalan beneran. Tapi kan pasti ada gap knowledge kan yang dulu lu gak tahu, sekarang lu tahu. Apa yang sekarang lu consider kalau misalnya lu mau bikin bisnis plan gitu? Kalau gue mau buat bisnis plan sebenarnya perbedaan dari 10 tahun lalu lah, 2015 sampai ke 2025 ini. Kalau dari gue mungkin akan lebih memperluas riset sih. Riset ya? Iya, riset. Dalam arti ya gampangnya adalah dulu belum ada AI gitu. Belum ada ChatGPT gitu. Sekarang kayak lu udah ada AI, mau itu Gemini lah apapun itu lu bisa name it. Itu yang menurut gue bisa membuat lu riset lebih dalam lagi. Gitu. Apakah ini produk, misalnya gampangnya gini deh, kayak kan antara dua ya, bikin bisnis itu kayak antara memang belum ada yang buat atau ada yang pernah buat tapi gagal. Ya lu bener-bener bisa exactly cari tahu tuh sebenarnya udah ada belum sih produk ini yang buat gitu. Misalnya kalau produk ya, atau kalau kayak udah service ini udah ada yang buat belum sih? Kalau udah ada yang buat satu area sama lu nggak gitu. Kalau misalnya taunya di Indo nggak ada di luar negeri ya lu bisa bener-bener kupas tuntas itu semua.
Nice. Sedangkan kalau dulu ya lu cuma berdasarkan apa Google. Iya. Ya, dan itu ada suatu keterbatasan ya, kecuali lu bener-bener apa ya, nyelam banget lah tuh Google gitu ya. Dan mungkin nggak semua orang punya capability untuk mencari segitunya gitu kan. Oke, sejauh mana lu harus ngeriset sampai di titik kayak oke, riset gue udah cukup dan lu nggak perlu kayak, karena kan lu backgroundnya marketing, branding juga, jadi kayak riset itu udah makanan lu juga kan. Tapi kita juga beberapa episode sebelumnya ngomong kayak lu kebanyakan rencana juga nggak jalan-jalan gitu kan. Jadi kayak sejauh mana selalu ngelakuin riset dan apa aja yang di riset sampai kayak oke, ini udah cukup untuk kita bisa kok. Oke, kalau misalnya itu memang yang lu mau buat, bisnis plan lu itu udah ada. Gitu. Misalnya gampangnya apa ya, lu mau bilang di 2025 ini mau buat restoran Padang. Iya, gitu ya. Lapar gue. Iya, restoran Padang. Iya, kita lapar sih belum makan. Lapar jujur. Restoran Padang sekarang udah ada apa? Sederhana udah ada, payakumbuh lah udah ada. Ya name it banyak lah kayak gitu ya. Tapi ketika lu mau buat itu lagi gitu, sesuatu yang sama, ya lu harus benar-benar cari tahu dong. Misalnya kayak payakumbuh itu, kita aja deh, kita berapa kali makan payakumbuh yang punya Arif Muhammad di Kemang, sama morning afternoon, pagi sore, pagi sore di Jeruk Purut gitu. Ada titik di mana kadang-kadang gue ngajak lu kayak lagi pingin pagi sore nih, atau nggak lu lagi pingin ke payakumbuh misalnya kayak gitu. Kalau lu datang aja, kalau lu lihat sebenarnya segmentasi yang datang tuh beda loh, sebenarnya. Kalau gue lumayan orang yang observe ya. Jadi gue ngelihat gitu kayak beda sih yang datang gitu. Terus yang satu menang mungkin lokasi parkir lebih gampang apa dan lain-lain gitu kan. Yang satu gimana gitu ya. Lu bener-bener bisa ngekulitin itu satu-satu sih. Ada yang bilang ya gampangnya lu audit di digital, ada yang bilang rendangnya lebih enak mana, ada yang lebih enak mana. Yang satu nasinya pulen, yang satu nasi aslinya Padang, nggak ngerti sih gue karena gue bukan orang Padang. Tapi ya lu benar bisa tahu in detail dan bisa jadi lu dapat customer yang bisa fit in. Misal lu buat lah Padang apa gitu misalnya ya, lu bikin Padang namanya Padang B gitu, yang orang Payakumbuh bisa datang, yang si pagi sore bisa datang. Lu kalau gue perhatiin dari kompetitor satu, ya kan, karena itu kan data gratis ya buat kita. Lu bisa ngeliat kompetitor lu udah ngelakuin apa aja dan ya udah lu bisa tanda kutip contek dia target audiensnya siapa. Sama yang kedua dari respon audiensnya ya, dari respon konsumen yang mereka suka kayak gimana, kayak gitu ya. Karena itu pun kita terapin di sini kalau lu nggak sadar. Jadi Creative Era itu kan awalnya kayak bener-bener nggak tahu lah ya, kayak target audiensnya yang ideal siapa, terus kayak ya service kita apa sih yang winning gitu, nggak tahu. Tapi setelah kayak kita berdua tahu bahwa wah ini kayak kompetitor yang gede deh soal nih dari luar negeri nih, ini nih yang gede-gede gitu kan. Dan gue jadi nge-analyze, anjir ini kliennya bisa kayak gini ya. Jadi kita secara unconscious atau alam bawah sadar tuh bener kayak membawa cara marketing kita, membawa kayak service kita ke arah sana. Kayak gitu kan. Jadi gak blindly kayak service kita tuh kayak gini, orang harus ngikutin. Karena gak jarang di Creative Era pun gak jarang, mungkin buat teman-teman yang nonton, kita itu bener-bener dengerin feedback dari setiap klien kita. Lu tau gak sampai hari ini, lu kalau misalkan nanya mungkin ada beberapa agensi lain segala macam, minta harga dong, langsung dikasih harganya gini, saklek. Kita udah pernah ngelakuin itu gak ada yang berhasil karena ujung-ujungnya semua service yang dilakukan di industri kreatif bisa dibilang itu customize semua. Setuju gue. Gak ada yang bener-bener kayak satu harga itu untuk semuanya. Gak ada gitu loh. Jadi ya kita pun mendengarkan feedback dari klien kita maunya kayak gimana, terus kayak apa yang membuat mereka mau hire kita lagi. Betul. Itu sebenarnya penting dan menurut gue tuh jauh lebih penting daripada business plan itu sendiri. Karena kadang-kadang business plan lu itu yang ngedikte klien lu sendiri di tengah-tengah perjalanan lu, ya kan. Satu hal lagi yang penting adalah adaptability ya, atau kemampuan lu buat adaptasi gitu kan. Nah, gue mau nanya tentang adaptasi sih, karena lu tau lah banyak orang yang, ini kita ngomonginnya mungkin small medium size ya, bukan yang gede-gede, gagal untuk adaptasi kan, gitu loh. Lu punya teman juga yang mungkin gagal adaptasi. Saran lu dari emang lu pelaku juga sampai hari ini masih berjalan, apa saran untuk orang-orang yang gagal adaptasi supaya mereka ke depannya bisa lebih aware sama kondisi gitu? Apalagi sekarang kan lagi nggak jelas kan, ada perang lah, ada AI lah, ada macam-macam lah. Gimana caranya supaya bisa business owner itu lebih adapt sama zaman gitu soal?
Sebenarnya orang yang nggak mau, balik lagi lah kita breakdown dikit deh. Sebenarnya menurut lu orang yang nggak mau adapt tuh yang gimana sih? Kalau dari gue orang yang satu terlalu keras dan idealisnya. Iya. Terus nggak mau dengar. 2 poin itu sih di gue. Di lu? Di gue yang kayak gitu sama biasanya yang kolot kali ya. Jadi misalkan kayak family business yang udah dijalankan bertahun-tahun dan ketika ganti generasi biasanya kan yang generasi sebelumnya kayak nggak terlalu terbuka terhadap terobosan-terobosan cucunya atau anaknya gitu kan. Ujung-ujungnya mati. Jadi kayak gitu sih menurut gue susah buat adapt di gambaran gue. Sebenarnya ya kalau sekarang sebagai business owner lu mau nggak mau adapt, kenapa? Karena gampangnya ya kalau gue pancing dikit adalah percayalah kompetitor lu kan banyak. Itu mereka jauh lebih cepat mau adapt dibandingkan lu pribadi. Iya. Itu aja sih menurut gue. Terus lu masih mikir 2 kali untuk adapt, ya udah lu akan ketinggalan terus. Iya. Terutama menurut gue yang gue ngeliat malah ya generasi kita kan masih masuk millennials. Pebisnis Gen Z tuh adapt-nya malah cepet banget loh. Oh luar biasa pak. Gila mereka adapt, ya balik lagi adapt soal teknologi lah. Tentang finansial lah apapun itu. Mereka adapt-nya kenceng sekenceng-kencengnya menurut gue. Terus kita yang udah 10 tahun bisnis mau stuck gini aja gitu kan. Iya. Ya gak mungkin. Bener. Gitu. Gue nge-hack otak gue dengan cara stay paranoid loh. Jadi paranoid itu adalah kayak day one mentality, artinya kayak lu tidak merasa puas dan merasa kayak oke, gue udah sampai. Yeah. Tapi lu paranoid terus karena lu tahu sendiri revenue nggak datang setiap hari. Betul. Ada sometimes di bawah, sometimes di atas kan. Kalau lu sadar akan hal itu, biasanya lu lebih paranoid. Jadi kayak, kompetitor ngelakuin apa nih? Yeah. Lu akan analyze kan kalau misalkan itu enggak nih, ini bego nih, enggak. Tapi kalau misalkan ini kayaknya mengancam lu ya, lu harus bikin juga. Kayak gitu kan. Itu ntar gue bahas deh gimana caranya untuk ngalahin kompetitor. Bukan ngalahin lah. Compete lah. Yeah. Compete. Nggak ngalahin gitu. Kalau misalkan versi lu untuk beberapa business owner yang small medium size stuck di planning. Ya kan. Apa saran lu biar mereka akhirnya action untuk jalanin usahanya gitu. Karena banyak yang masih stuck juga. Untuk lu transisi dari planning ke action gitu. Ya mungkin ada yang kalau gue bilang kayak udah mulai aja, tapi mungkin ada di bisnis plannya yang modalnya besar banget gitu ya. Bener sih. Jadi kayak ya susah untuk ke action kayak gitu. Tapi menurut gue dari modal yang besar, sebenarnya kan ada aja ya yang namanya juga, pasti gini, ada modal kecil dan modal besar gitu. Di bisnis kita aja ada yang modal besar, ada modal kecil. Jadi ya cobain dengan pakai modal kecil dulu. Iya. Menurut start small. Iya, start small dulu aja. Nggak usah mikirin untungnya berapa. Karena menurut gue terlalu banyak orang mikirin untungnya tuh nominal, bukan persenan. Oke, iya. Iyalah, misalnya kayak gini, lu running 100.000, lu untung 80%. Berarti kan lu untung 80.000 gitu ya. Tapi kan kalau sekarang dipikirnya, kecil banget cuma untung 80.000. Ya iyalah, orang modal lu cuma 100.000 gitu. Tapi kalau lu mulainya 10 miliar, ya lu untungnya berapa M? Iya. Gitu kan sebenarnya. Jadi banyak yang nggak mau start small ya karena mungkin mikirnya seperti itu. Iya, mungkin ya gara-gara instan juga soal. Iya. Lu bikin usaha langsung gede dan lu anggap itu langsung berhasil kan untungnya langsung gede kan. Iya. Tapi resiko itu atau reward, bukan resiko maksud gue adalah reward itu kan bener-bener paralel sama resiko yang lu willing untuk ambil. Betul. Jadi semakin besar reward yang lu akan dapat di suatu bisnis, pasti resikonya juga gede. Ya kalau misalkan rewardnya gede, resikonya kecil, gue mau sekarang juga kasih tahu gue apa gitu kan nggak ada kan, nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang tahu. Jadi ya resiko gede, reward gede pasti resikonya gede. Kenapa Creative Era gue sama Hansel itu lebih prefer untuk bootstrap dan start small? Karena kalau misalkan kita gagal kecil. Tapi kalau misalkan kita dapat reward gede, ya kita udah di path yang jelas seenggaknya. Betul. Downside-nya adalah progresnya lama. Iya kan, dan orang kadang-kadang gak bisa afford progres yang lama. Setuju. Tuh, jadi kita tuh gak apa-apa dengan progres yang slow ya. Bener-bener gak apa-apa gitu. Nah terus gue ada beberapa pertanyaan tentang agak teori dikit ya. Karena gue kan nonton podcast di berbagai macam channel. Ada yang nunjukin kayak misalkan lu harus bikin bisnis model Canvas gitu kan. Keren juga gitu kan. Itu zaman kita kuliah juga ada gitu loh. Tapi gue punya pandangan bisnis model Canvas itu yang tadi kita ngomong di awal bahwa gak usah terlalu spend energi ke sana terlalu lama. Lu bikin bisnis model Canvas tuh cukup udah lu bikin sehari aja selesai gitu. Betul. Loh. Karena sebenarnya nggak semua yang ada di bisnis model Canvas itu
ujung-ujungnya bakal bener dan berguna. Yeah. Nah, gue nanya lu deh misalkan dari BMC nih, bisnis model kanvas nih kayak gini nih, jangan ngatain gue ya kayak gini gitu ya. Apa yang menurut lu sebenarnya paling penting deh, top one sebenarnya apa yang paling penting? Revenue stream. Revenue stream ya. Alasannya kenapa ujung-ujungnya kayak lu harus mikir kesana lagi, ujung-ujungnya kenapa? Lah sekarang yang gimana, lu gak akan bisa hidup gak sih? Atau gak bisa running itu company atau itu bisnis kalau revenue streamnya gak jelas. Gue setuju 100%. Itu pasti menurut gue. Gue setuju 100%. Pupu, istri gue kan juga bikin bisnis jewelry kan. Yeah. Gue juga kadang-kadang ngelihat fokusnya itu terpecah antara key partners. Jadi kayak fokusnya ke vendor yang di mana. Yeah. Fokusnya kayak gue harus masuk ke dalam acara ini yang setahun sekali gitu-gitu kan. Yeah. Tapi menurut gue fokus utamanya jadi bias karena yang lu harus pusingin di beberapa stage awal adalah revenue stream dulu. Yeah. Karena di Creative Era pun kita baru bisa mikir, oke deh Sel kita syuting podcast gini. Oke deh kita apa segala macam ketika lu beneran punya cashnya. Iya. Yeah. Tapi kalau misalkan lu gak punya cashnya, lu mau mikir plan sampai lu bikin kantor cabang di planet Pluto juga lu gak akan bisa. Gak guna. Ujung-ujungnya revenue stream kan. Betul. Kayak gitu. Kalau dari versi lu kan bikin bisnis ada yang gagal banyak juga kan. Gimana cara lu nge-address kayaknya ini bisnis revenue streamnya bakal oke deh. Atau revenue streamnya bakal bisa banyak deh gue monetize-nya. Kira-kira lu gimana cara cari taunya Sel? Insting lu gimana? Gampangnya itu sebenarnya kalau gue ngambil contoh ya. Yeah. Yang kita pernah buat warteg. Oke, warteg ya. Kita kan lumayan niat tuh. Maksudnya kalau dari mereka jualannya, kita nggak usah datang. Maksudnya kayak nggak usah cek lokasi karena mereka akan carikan lokasi apa semua gitu-gitu. Yoi. Tapi gue mau nggak, gue ingat banget karena itu nggak jauh dari rumah gue. Kita naik motor, kita tuh coba jalan karena dia kan benar-benar di pinggir jalan ya wartegnya. Radius 3 kilo ke kiri sama radius 3 kilo ke kanan. Iya. Untuk benar-benar share sebelum kita bayar kok itu. Sebelum kita bayar kayak beneran gak nih itu daerah situ rame gak, kira-kira target marketnya siapa aja gitu kan. Pas gue mau lu ngelihat kayak ada pabrik kecil lah di situ beberapa, terus kayak dekat perumahan dan lain-lain, kayaknya sih bisa jalan gitu karena dari radius itu dari radius warteg kita ke warteg lain ya lumayan menjauh gitu kan. Tapi udah coba sedetail itu pun tetap gagal juga guys. Iya gitu. Jadi intinya itu insting ya Sel ya. Iya. Dan lu udah itu waktu kita bikin warteg itu tuh kayaknya udah jelas banget laku loh Sel. Iya. Karena orang rame banget. Iya. Tapi kenyataannya gila banyak banget faktor. Tapi kan kalau lu ingat ya, kita kan sebenarnya ngeliat di 2 tempat tuh. Yang di situ sama yang di Pasar Baru. Sejujurnya insting gue tuh Pasar Baru sebenarnya. Iya. Insting gue sebenarnya tuh Pasar Baru. Cuman gue lupa. Oh Pasar Baru keduluanan orang. Iya. Keduluanan orang ya bener. Keduluanan orang itu sih harusnya mungkin kalau gue mau lebih kayak oh yaudah kalau keduluanan orang kita tunggu lagi aja, nggak usah maksain si Jati Bening. Betul. Ya nggak usah maksain Jati Bening gitu. Karena pas itu gue mau kayak ya udah pilihannya di situ Pasar Baru udah dibayarin orang, terus kayak Bogor atau mana gitu jauh. Sedangkan gue mau lumayan kolot kayak maunya yang tempat bisa kita lihat gitu, yang bisa kita capai lah, maksudnya bisa kadang-kadang ke situ apa gimana. Kira jadilah Jati Bening gitu. Cuman ya nyatanya ya gagal juga sih. Iya, pelajarannya adalah trust insting lu sih. Ya. Soalnya pas di dekat rumah lu itu insting kita sebenarnya kayak setengah-setengah. Setengah-setengah karena itu lumayan blind spot. Iya. Di tikungan kan. Iya, jadi kita pas lewat kayak ini dari sini nggak kelihatan nih. Barulah dapat apa neon box lah atau apa gitu-gitu kan. Tapi ternyata bukan karena lokasi. Iya. Gitu. Ya adalah problem lain di luar itu. Gitu. Lain, tapi iya. Ya mungkin insting itu udah yang kasih sign kali menurut gue. Betul. Gue juga setuju sih. Gue mau membuktikan bahwa di bisnis plan itu gak semuanya bener. Karena kita pun ada kondisi di mana secara bisnis itu berubah total servisnya. Karena ditampar kanan kiri sama konsumen kita, sama klien kita gitu kan. Iya. Kasih tau gue satu case di Creative Era. Kapan momen klien kita ngasih kita feedback misalkan. Atau kayak protes misalkan. Yang membuat kita bener-bener nge-evaluasi service kita gitu loh. Yang tadinya service kita misalkan kayak oke, lempeng A gini. Sekarang kita ubah berdasarkan emang klien kita nih yang cukup gede ngasih feedback. Lo harusnya gini segala macam. Ada gak sih yang case kayak gitu? Problem kayak gitu? Kalau yang terhadap sampai service ke anak-anak semua sih gak ada ya. Iya, karena cara kita kerja gitu. Tapi untuk ke tamparan ke gua malu sih. Salah satu brand OTT.
Oh iya. Salah satu brand OTT lah itu di klien dari Singapura. Oh iya benar. Klien dari Singapura OTT itu project sama Creative Era nominalnya cukup besar. Tapi di saat itu kayak lumayan ngebom pertama gue dan Augie lah. Iya gitu. Itu ngebom pertama. Iya, tapi yang kesalahan gue dan Augie itu terlalu mikirin margin. Iya. Terlalu mikirin margin. Ya udah, Etienne bener kan. Itu klien nggak balik lagi. Nggak balik lagi sama sekali. Nggak balik lagi gitu. Itu ngajarin kita dari sisi mungkin kayak operationnya kali ya. Iya. Kita punya tim operation kerjanya kayak A gitu. Tapi gara-gara kerja gitu berantakan, dia ngasih kita feedback kayak lu nggak bisa nih kerja kayak gini. Iya. Ujung-ujungnya yang berubah adalah komposisi timnya hasilnya. Betul. Jadi saat itu kita jadi akhirnya ada beberapa role yang kita hire beberapa bulan setelah itu untuk belajar kayak kedepannya kayaknya kemarin role-nya kurang nih. Kita Betul. kurang apa ya? Kurang employee, kurang tim. Padahal itu kan project base ya. Kadang-kadang tuh emang kalau project base mendingan kelebihan orang. Mendingan kelebihan orang. Iya. Betul. Jadi mungkin ya kelebihan orang dalam arti tensionnya nggak semuanya tuh 100%. Bener gitu. banget. Iya. Bener banget. Dan dulu ini misalkan satu part dari BMC misalkan key partners gitu kan. Kalau di Creative Era itu kan berarti kan ada beberapa kayak misalkan vendor-vendor kita atau partner-partner kita. Sekarang legit, dulu nggak kayak begitu. Betul. Dulu kita pas ngerjain itu key partnersnya bener-bener nggak ada sama sekali. Iya. Semuanya in-house kan. Gara-gara kita mau dapetin margin setinggi-tingginya. Salah ternyata. Nah dari sana kita baru belajar. Oke, so kayaknya kita harus nambahin key partners kita deh. Yaitu apa? Kompetitor salah satunya. Terus kayak studio-studio lain mungkin. Atau kayak freelancers bisa jadi. Ya vendor-vendor lah gitu. Nah itu harus di list tuh. Ya kan kira-kira kedepannya gimana supaya kalau ada cepet gitu kan. Nah dari pengalaman kita juga. Kita kan punya service oke lah sesuai kompro ada 4 atau 5 service ya. Tapi pernah gak ada, ini ngomongin bisnis kan ngomongin insting juga kan. Bahwa ya ujung-ujungnya lu bakal gimana caranya lu bisa dapetin revenue gitu kan. Kalau dari Creative Era sendiri ini contoh aja ya. Ada gak satu project atau kayak kerjaan yang sebenarnya anjir ini sebenarnya gak ada di bisnis plan kita berdua soal. Ada lah. Tapi ujung-ujungnya itu malah kayak gila revenue-nya gokil juga bos. Gitu. Ada 2. Salah satu kita. Jangan sebut brand. 1 jadi printing management. Oh ya, ngeprint ya. Iya, ngeprint. Sebenarnya kita juga ke vendor kita doang gitu. Tapi kliennya nggak mau ribet, jadi kayak yaudah ngeprintnya sama kalian aja gitu. Karena ya cuma effort kita harus QC. Iya. Dalam setiap perintannya bener apa enggak gitu, sesuai kualitasnya apa enggak, itu 1. Yang kedua pernah juga jadi IO. Iya. Pernah juga jadi IO. Sebenarnya dari awal klien yang gue bawa juga pre-wed, gue bukan fotografer pre-wed gitu. Iya. Sebenarnya gitu, cuman ya gue juga nggak ngerti itu orang kenapa percaya ke gue. Jadi gue kayak ya udah let's go. Benar. Itu kemampuan insting juga ya. Karena kalau kayak gini ya, gue tuh mau ngajak orang misalkan dia punya restoran. Ini kan kita ngomongin revenue stream kan. Revenue stream itu kan adalah benar-benar sumber pendapatan lu kan. Iya. Level 1 orang berpikir adalah kalau misalnya gue bikin restoran, revenue stream gue adalah jadi jualan makanan. Iya. Yang kedua apa? Gak tahu gue kayak jual makanan aja. Padahal kalau misalnya lu cukup kreatif, banyak banget pak revenue stream yang lu bisa dapatkan. Kalau misalkan di restoran lu punya space cukup gede misalkan, lu bisa adain event kerjasama sama komunitas, dapat revenue stream baru lagi, ya kan? Kayak ini ada lapangan pedal yang gue bantu urusin juga di Kemang, Pedal Pro Kemang. Revenue streamnya dari mana? Mikirnya pasti orang sewa-sewa kan? Jangan salah pak. Kalau misalkan ada turnamen, itu kan cost per kepalanya lebih gede, ya kan? Dan mungkin dalam 1-2 hari turnamen tuh udah kayak worth of berapa jam, berapa hari kali. Itu revenue stream beda lagi. Belum kalau misalkan lu orang yang datang juga bukan sembarangan orang, sehingga orang banyak yang story, sehingga itu tempat jadi kayak ads, spot ads kan. Jadi lu bisa tawarin sponsor buat taruh di kacanya. Jadi banyak banget sebenarnya revenue stream yang lu bisa lakukan. Even di Creative Era pun kita syuting kayak begini ya, dapat duit anjir. Dari AdSense, dari orang mau collab apa segala macam, dan gak kecil juga. Nah itu sih yang menurut gue kayak business owner harus explore bahwa revenue stream yang lu akan dapatkan tuh bukan serta-merta lu jualan doang, tapi banyak banget selalu. Setuju gue. Dari hal-hal lain gitu loh. Kalau ngomongin business plan pasti kan gak jauh-jauh dari ngomongin financial juga kan. Uang juga kan. Nah, ini tapi case-nya di small business ya soalnya. Jangan yang udah enterprise gede gitu. Menurut lu biasanya small business owner ini keceleknya di mana soal kalau masalah finansial? Terutama pas lagi nge-plan bisnis gitu.
Kalau lagi ngeplan itu menurut gue terkadang mereka ini sih cost-nya itu dibikinnya kayak sedasar mungkin. Bener banget anjir. Maksudnya kayak gampangnya gini aja deh. Gua bangun sepeda gitu. Gue tuh nggak beli full bike semuanya gitu loh. Gue kayak ya lo tau sendiri tiba-tiba paket datang roda doang lah ini doang gitu-gitu. Gue kan tipenya bikin budgeting ya. Iya. Untuk apapun yang mau gue purchase kayak gitu. Gue selalu bikin budgeting gitu. Itu pasti lewat dari budgeting gue. Iya. Karena ya antara gue ada kelupaan atau enggak sebelumnya gue tahu harga frame gitu. Harga frame berapa juta gitu. Gue tau dari lu misalnya kayak gitu. Tapi ya sebenarnya lu pun juga pas gue tanya harganya lu juga kayak nggak jelas juga harganya berapa gitu kan. Tapi ternyata pas gue beli sendiri, oh malah ternyata lebih mahal apa dan lain-lain gitu. Jadi menurut gue banyak orang yang ketika bikin di financial plan-nya itu terlalu irit sih menurut gue. Even udah sampai ada yang kita pernah bahas tentang dana tidak terduga ya, masih terlalu irit gitu. Kalau lu bikin business plan berarti kan lu biasanya bikin kayak worst case scenario-nya medium sama yang bullish banget kan. Yeah. Gue punya rules, kalau misalkan lu bikin business plan kan pasti lu bikin 3 skenario tadi kan. Yeah. Kalau bisa ketika lu bikin skenario terburuk, lu tuh udah untung juga. Iya. Ya kan? Betul. Karena kalau misalkan lu rely sama kondisi terbaik, potential condition terbaik, ketika itu nggak yang terbaik ya gulung tikar kan. Jadi jangan sampai worst case-nya itu BEP doang atau worst case-nya itu ya apalagi perugi. Iya. Ya kan? Jadi ibaratnya lu udah hitung, ya hitung juga guessing ya sebenarnya. Tapi intinya kayak lu hitung sedemikian rupa sampai sejelek-jeleknya aja nih prediksi lu tetap pasti untung. Iya. Nah menurut itu baru jalan. Itu baru bener sih, baru sehat lah. Iya. Karena banyak orang yang belum mulai bisnis tapi udah korupsi di data. Jadi kayak modalnya harusnya 10M gitu ya. Enggak, oh ini bisa dihemat-hemat nih. Bisa gini, lah, nanti kita nge-cut di sini. Jadinya bisa nih jadinya 6,5M dong udah bisa nih. Gitu. Iya. Terus nanti revenue projectionnya dibikinnya kayak enggak deh kayaknya monthly segini deh ya kan. Kan gampang lu ngubah Excel doang jebret kaya gue gitu kan. Itu beda feelingnya, beda banget. Betul. Jadi yang jangan terlalu percaya sama Microsoft Excel. Karena itu lu tinggal ngubah doang. Kenyataannya ya susah men, gak bisa kayak begitu. Jadi itu trap yang sering dilakuin ya. Biasanya lu bohong ke diri lu sendiri terhadap financial planning. Lu terlalu apa ya jatuhnya ya? Overestimate ya bisa dibilang. Overestimate iya kan, overestimate bisnis lu. Jadi kalau gue sih bikin bisnis plan, gue akan jadi orang pertama yang kontra banget. Jadi orang pertama yang bener-bener nge-underestimate semua performance-nya. Jadi ketika ini jalan dan ternyata over expectation, itu kan good news kan. Kayak gitu sih. Itu sih bedanya. Tapi kalau misalkan kita ngeplan suatu bisnis gitu ya, apakah menurut lu ngeplan sebuah bisnisnya adalah sebuah skill yang menurut lu bisa dilatih atau nggak bisa sebenarnya? Insting-insting tadi ya lah maksud gue lah. Menurut gue nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Iya. Ya mungkin dilatih secara natural gitu nggak bisa. Tapi menurut gue terlatih karena pengalaman bisa. Oh, kenti. Okay. Menurut gue kayak gitu. Maksudnya kayak gue bingung aja sih gimana cara lu ngelatih insting lu ketika lu nggak terjun. Bener, harus terjun dulu ya. Iya. Maksudnya kayak yang kemarin yang tadi gue bilang soal warteg itu kan F&B ketiga gue. Nah awalnya keren-kerenan lah yang F&B pertama apa kedua gitu kan. Nah yang ketiga ini gue coba bikin pas itu sama Ogi yang warteg tadi yang gue ceritain. Gue pikir gue bakal lolos tapi ternyata nggak juga gitu. Masih aja ada missnya gitu. Iya. Makanya kenapa banyak banget scam itu ditargetin ke orang-orang yang masih polos. Lu tahu nggak waktu kita zaman-zaman kuliah dulu, mungkin sekarang juga masih kejadian kan, money game lah, apalah, itu kan ditargetin ke orang-orang yang masih polos. Lu coba tawarin bisnis opportunity, bisnis apapun itu ya, yang untungnya bisa 1% sehari, ya kan, atau 2% per hari, pasti yang tergiur orang-orang yang belum pernah ngelakuin. Betul. Tapi kalau misalnya lu tawarin ke dia nih, buset, kayak kalau too good to be true, ya itu too good to be true. Iya. Ya kan? Karena emang nyatanya kalau memang ada bisnis yang bisa menghasilkan too good to be true itu, kenapa masih ada orang yang susah gitu loh? Betul. Kalau gampangnya aja deh, gue bisa naruh uang di deposito gitu. Iya. Deposito bank. Kalau menurut gue sekarang udah di atas, ada beberapa bank gitu ya, atau nggak bank-bank yang lu nggak terlalu tahu lah namanya,
udah di atas dari bank digital pada umumnya, lo kalau gue sih curiga. Kalau gue sih kayak gitu ya. Interestnya ya. Even 1% pun gitu. Misalnya bilang lah Genius gitu, Genius di 5,5 gitu misalnya atau 5,75. Terus yang sana nawarin 6,75 gitu dengan minimal nominal yang sama. Gue lebih pilih yang 5,5 kalau gue. 1% menurut gue nggak segitu berarti ya, mungkin karena nominal gue kecil. Nggak segitu berarti daripada whole nominal itu hilang. Betul. Iya, tapi banyak orang tergiur aja kan. Akhirnya banyak. Jadi nyangkut aja. Gini ya soalnya. Gue mau ngajak ya, kayak ada kan orang yang bener-bener kayak coba dong like, subscribe kita punya YouTube channel, nanti dibayar 15.000, bener kan? Iya. Ini orang-orang yang nyuruh nih. Gue pernah selalu kayak gitu loh. Gue pernah ngelakuin, udah kan, dapat 15.000, terus 3 kali dapat kan 45.000 berarti kan. Terus pas kak yang sini masuk grup ya, enggak, gue udah cukup 45.000 aja. Jadi dia rugi gue. Jadi lumayan gue bisa dapat makan gitu kan. Iya, buat yang itu aja sampai kayak ada yang sampai DM gue, ada yang WhatsApp gue. Bener apa enggak? Ini bener apa enggak gitu. Demi apapun kita gak ngelakuin itu sama sekali. Bener pak. Iya. Karena gini ya, nih gue, kalau misalkan lu dapat opportunity kayak begitu, segampang itu, lu disuruh like, comment, subscribe YouTube, dapat duit. Kalau segampang itu, kenapa nggak orang yang nyuruh lu ngelakuin itu aja? Iya, dia dapat duit. Daripada dibagi-bagi ke grup itu. Ngapain gue bagi-bagi ke lu pak? Mendingan gue kerjain sendiri. Betul. Gue hire orang, gue bayar lu ya sekian, lu like, comment, subscribe ya gitu. Kenapa? Bikin account terus gitu. Bikin account terus. Iya. Itu kan basic banget kan. Itu lama tuh. Untuk sekarang udah enggak sih. Tapi gue lumayan capek dulu ini isi DM kita juga pada kayak bener nggak kak? Iya. Iya enggak lah, gue capek bingung gue. Iya, kalau misalkan lu sampai masih bertanya apakah itu bener apa enggak, menurut gue lu mesti benerin itu kayak. Betul. Lu gampang banget di scam, serius gampang banget. Kayak gitu loh, nggak ada yang setugu to be true itu menurut gue. Kadang gemes juga ya. Ya tapi masih banyak yang kena sih sayangnya. Gitu. Masih banyak yang kena. Masih nanya lagi dulu gitu. Gue sampai bingung kayak lu masih ada effort nanya tuh udah aneh menurut gue. Iya. Nah gue mau ngomongin kompetitor boleh ya. Tapi kompetitor di sini Creativera tuh di genre yang kita nggak pernah mau ngelawan kompetitor enggak. Tapi intinya kita gimana caranya supaya bisa, misalkan kita punya kompetitor yang di atas gitu. Ya gimana ya caranya supaya kita bisa sejajar atau naik kelas terus tanpa harus black campaign gitu-gitu kan. Lu ada gak strategi kita selama ini untuk bisa ujung-ujungnya bisa compete sama kompetitor yang dulu lu anggap keren banget tapi sekarang lu bisa sejajar gitu. Strategi lu gimana? Kalau boleh dibilang sih kalau menurut gue ya pribadi kita gak punya strateginya. Sejujurnya gitu sih. Cuman sebenarnya kan gini, kita dulu ngelihat kayak wih si A bisa megang Telkomsel gitu misalnya. Bisa pegang XL gitu kan. Kita bingung sendiri juga gimana caranya kita diundang untuk pitchingnya gitu misalnya gitu ya, untuk bisa compete sama mereka. Cuman akhirnya kan kita nggak ada strategi kayak kita harus A B C supaya kita begini gitu, nggak ada kan. Yaudah lakuin aja apa project lu yang sekarang ada. Ketika itu hasilnya bagus, banyak kok orang ada 2 tipe customer menurut gue. Satu yang memang bisa melihat secara jangka panjang dalam arti kayak bisa berandai-andai oke Creativera nggak pernah ngerjain video beauty gitu misalnya, tapi dengan apa portofolio dia ketika dia pegang beauty bisa jadi bagus. Ada yang klien seperti itu, ada yang kayak lu nggak pernah ngerjain beauty ya udah lu nggak bisa kerja sama kita kayak gitu kan. Jadi apapun itu menurut gue lakukan aja yang terbaik sih menurut gue, karena pasti nanti akan lu bisa ada di radar juga kok. Bener, gue sangat setuju sama lu sih. Kalau misalnya lu fokusnya ke eksternal, lu akan mencoba untuk memantaskan diri tapi kayak sebenarnya lu nggak punya quality-nya. Kita lebih kayak yaudah perbagus produknya aja kan. Lama-lama produk lu bakal bicara dengan sendirinya. Betul. Kayak gitu kan. Dan jangan pernah ini juga sih. Nggak jadi. Gue mau nanya ini soal apa tuh? Tim. Soalnya kan kalau misalnya lu bikin suatu usaha itu kan pasti harus ada timnya kan. Nah, gue pengen nanya ke lu karena di bisnis yang small itu kan rata-rata arahnya belum sejelas kalau misalkan lu ke FMCG yang bener-bener udah legit gila gitu kan. Udah jelas lah kayak gimana. Cuman kalau small business kayak misalkan lu under 10 orang kan ownernya pasti bener-bener masih dalam banget tuh kerjanya kan. Gimana caranya lu supaya bisa kerja sama tim lu dan tim lu ini apa ya bisa
ngebantu lu ke next level gitu. Karena gue yakin Creative Era pun pada awalnya yang membuat kita bisa grow terus adalah orang yang ada di dalamnya kan. Iya. Lu gimana treatmentnya ke tim lu gitu supaya mereka bisa punya satu visi yang sama kayak lu gitu loh. Yang pertama sih sebenarnya kalau kayak dari pengalaman kita ya, misalnya kayak dalam decking deh, kayak gitu misalnya. Untuk ngedecking bikin suatu kreatif deck kan sebenarnya kalau lu lihat dari kita tahun lalu aja progresnya naik jauh kan. Iya. Sebenarnya gitu. Maksudnya dalam arti nggak semerta-merta tentang kreatifnya sebenarnya menurut gua, tapi bagaimana cara lu present kreatif lu itu kan juga berpengaruh ya. Iya, itu beda. Gitu. Maksudnya dari yang kita dulu mungkin kayak ya anak bocah nggak ngerti apa-apa, terus belajar dari sini lah, belajar dari situ, belajar dari sini yang bisa sampai kayak deck yang menurut kita di detik ini yang terbagus ya seperti itu gitu kan. Tapi kalau untuk ngajarin tim kita gitu untuk bisa tetap produktif, sebenarnya di bisnis ini untuk ini sih harus sering-sering evaluasi sih sebenarnya menurut gue. Kayak tadi gitu ya. Iya, kita kan tadi evaluasi tuh jam 11 ya, 11 sampai jam 12 tuh. Evaluasi itu nggak harus kalau udah masalah sebenarnya. Betul banget, nggak harus ada masalah. Harus ada masalah karena ada titik di mana lo evaluasi untuk appreciate your team itu itu sangat dibutuhkan gitu. Karena kan gue pernah mention ke lu kan, kayak gue tau dari kakak gue, maksudnya kita kan tipenya orang yang kurang kayak, weh hebat keren. Gitu. Gue mau gitu bukan tipe yang appreciate kayak gitu. Tapi ternyata pun ya gue belajar lagi juga. Ada beberapa orang yang butuh untuk digituin gitu karena itulah dia merasa diri dia dihargain, apa hasil kinerja dia itu dihargain gitu. Jadi sebisa mungkin sering-sering evaluasi sih menurut gue. Iya. Tapi lu udah ada termnya ini ya, termin berapa lama sekali gitu ya. Lu jangan tiap hari evaluasi, nggak bisa juga. Iya. Gitu. Gue setuju banget sih soal evaluasi itu karena itu kan bagian dari bonding juga. Iya. Dan ada beberapa perbedaan antara leadership style antara lu nge-manage perusahaan yang mungkin jauh lebih gede sama yang masih small mungkin kayak under 20 orang. Gue ngerasanya adalah kadang-kadang ada orang yang company itu misalkan di bawah 20 orang atau masih mungkin belasan gitu ya, kan belum terlalu banyak tuh. Itu tapi treatmentnya gayanya itu udah kayak ngemimpin Tesla gitu. Jadi kayak wah gokil. Pokoknya udah ada town hall. Wah keren banget kan. Iya. Tapi menurut gue treatmentnya beda banget Sal. Untuk yang benar-benar masih small size. Termasuk kita pada saat itu. Jadi untuk tim yang benar-benar masih small team. Menurut gue leadernya itu harus sering banget ngekomunikasiin tentang keberadaan company itu udah di mana. Iya. Terus sebenarnya ngerimain lagi kayak sebenarnya bisnis kita ini apa sih dan kita tuh ada di mana sih di radar market gitu loh. Karena kalau misalkan enggak, tim lu tuh bakal cuman kerja sekedar karena ya udah emang to do list gue ini. Yeah. Tapi nggak ada berpikir secara jangka panjang bahwa kalau misalkan gue bisa kayak gini-gini segala macam, ini company bisa grow gila juga loh gitu kan. Betul. Beda sama yang bener-bener udah sebesar itu. Iya. Karena ya lu mau ngegoyangin atau mau gerakin kemana juga kalau udah segede itu ya susah banget kan. Iya. Cuma kalau masih kecil, satu orang tuh pengaruh banget. Iya, masih ada lag-nya atau antara orang itu performa melek bakal kelihatan banget. Bakal kelihatan banget. Ya bayangin aja perusahaan yang ada 2.000 orang gitu. 3 orang toksik, perusahaannya gak bakal goyang. Yeah. Itu harga sahamnya juga stable mungkin. Tapi kalau misalkan lu ada 10 orang, ada 3 yang toksik, wah itu bisa berubah haluan. Ya kan? Makanya penting banget sebenarnya leadership style di smaller company gitu daripada yang udah gede tapi daripada yang masih kecil tapi kayak lu treatmentnya udah kayak bosi yang kesannya udah legit banget gitu kan. Betul. Itu sih yang so far kita lakuin itu lah. Gue punya pertanyaan terakhir deh kalau gitu. Ini pertanyaan yang sebenarnya agak general tapi pasti jawabannya setiap orang bisa beda-beda. Kalau buat lu pribadi di Indonesia terutama ya, itu masalah atau tantangan terbesar orang yang mulai usaha di bidang apapun untuk nge-scale ya Saleh. Gue ngomongin untuk scale specifically, bukan untuk mulai. Itu apa untuk nge-scale? Karena kenapa gue nanya ini, banyak orang yang bikin usaha tapi stuck sampai di level itu. Jarang yang benar-benar bisa sampai menjamur se-Indonesia gitu loh. Iya. Ya kan, jarang. Apa biasanya penghambatnya? Penghambatnya yang pertama sih sebenarnya udah terjawab sih kalau menurut gue pribadi ya. Satu, tentang adaptasi. Setuju. Karena menurut gue setiap bisnis pasti ya harus ada adaptasinya gitu. Kayak di kita tentang suatu tren lah, tentang servisnya kayak gimana. Kayak temen gue si Koko Evan itulah, dia dari alat kebersihan sekarang jadi untuk supply kayak sirup-sirup F&B gitu-gitu. Dia adapt dengan itu. Kenapa? Karena
si klien-klien dia kan banyak resto, hotel gitu-gitu kan. Ya dia selain ngisi dari si alat-alat kebersihannya, kenapa dia nggak isi dari sirup-sirupnya gitu-gitu semua? Iya, shippingnya lagi. Iya. Shippingnya bareng kok, gitu kan. Cuma ya kadang-kadang beda hari, tapi ya dia udah pegang si ini, ya. Dia coba bisa fulfill di situ lagi juga dong, gitu kan. Gue kayak, oh ya bener juga tuh kayak gitu. Ya dia coba adapt dengan itu, kayak gitu. Satu adaptasi, yang kedua untuk scale up, jangan terlalu cepat scale up. Menurut gue itu. Ya balik lagi lah, suka ada kebanyakan kan kayak untung dikit langsung buat cabang, untung dikit langsung renovasi semuanya gitu, langsung ini yang penting terlihat keren. Biar ditanya Mas Augie punya coffee shop berapa? 5, biasanya gitu. Tapi kalau gue tuh tipenya yang kayak gue punya 1, berapa lama lagi udah oke, udah stable, baru punya 1 lagi. Betul. Gitu. Karena nge-scale itu skillnya menurut gue ada beda sih Karena kalau misalnya lo bikin usaha sampai jalan 1, menurut gue tuh oke, banyak yang bisa. Iya. Tapi kalau misalnya lo mau bikin 1 dan bisa menjamur kemana-mana, betul. Itu udah beda total. Iya. Game-nya beda total. Jadi nge-scale ini gue nge-encourage buat orang tuh bisa mikir sampai nge-scale-nya kayak gimana. Iya. Jadi jangan puas sama bikin 1 cabang atau kayak misalnya Creativera ngerjain klien ini. Gimana caranya kita bisa sampai ada base misalkan di Singapura gitu atau di ASEAN lah mana gitu. Harus sampai sana. Karena kalau enggak ya kita bakal stuck karena semua tentang kapasitas produksi kan. Iya. Karena ngurusin 1 cabang sama 100 tuh beda banget game-nya. Betul. Beda banget. Kita waktu itu nge-handle 3 klien, oke cukup sekian orang. Sekarang mungkin ada berapa puluh, itu beda banget cara mainnya kan. Dan fokus lu sebagai founder juga berubah. Yang tadinya lu mungkin kayak product centric banget, sekarang lu jadi kayak main puzzle. Jadi kayak fokus gue sama lu setiap hari lebih ke talent ini ya, talent scouting ya. Iya, jatuhnya gitu sih sekarang. Iya. Gue sama lu setiap hari malah gak terlalu ngomongin produk. Lebih sering. Kayak service apa yang kita bikin ya, tapi lebih ke talent scouting. Ada talent yang bagus, ini orang bisa bawa kita ke ini nih gitu kan. Hijack, misalkan gitu contoh kalau cocok gitu. Jadi fokusnya beda gitu kan. Siapa yang ngomong ya? Kalau nggak salah Cody Sanchez gitu, dia pernah ngomong, ntar gue cantumin di sini. Sebagai pengusaha yang udah jalan dan scale, itu sebenarnya mereka nggak terlalu jadi CEO yang lu lihat CEO tuh kayak gimana. Tapi sebenarnya mereka itu adalah full time nge-hiring orang. Full time untuk nge-hire orang. Jadi game itu, dan gue makin kesini makin relevan. Iya kan? Makin sekarang kenapa tiap hari gue sama Hansel bisa ngomongin tentang hiring orang ya? Karena ada puzzle-puzzle tertentu yang lu udah gak bakal sanggup dan lu harus delegate ke orang yang jago. Ya karena gue sih sadar diri aja ya, ketika memang orang yang person yang masuk sini dan dia itu misal bilang lah secara kreatif bener-bener di atas gua, di atas elu, dia bisa menaikkan kualitas kita. Kayak gitu. Karena ya nggak semata-mata gue mau udah nyeles tuh carilah klien apa gitu-gitu, ya susah juga. Ya paling cuma sampai mentok di kenalan. Gitu kan. Iya sih. Ya gitulah pokoknya, masih panjang sebenarnya, tapi kan lapar ya kita kan. Lapar nih kan, gue juga tahu. Sama 3. Ya kan udah lapar jadi ya. Asam lambung mulai naik. Enggak deh. Nah kuat juga kita kalau ngomong lama gitu. Jadi gue izin makan dulu ya teman-teman. Oke. Itu aja selesai hari ini ya. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang kurang atau mau ada yang coba dibahas dan gue tahu jawabannya ya lu komen aja. Gak masalah. Oke, gue izin makan dulu teman-teman. Terima kasih.